Alhamdulillah sih, saya memang baru bau-baunya Ustadz, tapi alhamdulillah bukan Ustadz bau. Ya, Tadi kok nyium bau enak ya? ya, begitu. Mungkin bukan bau saya bang, kan mulut sama hidung emang dekat. Gitu, jadi mungkin bau. Bisa Gitu. jadi. Ya, nah gini, Indra, saya bukannya apa kan kelihatan kok karena murad, karena yang benar walaupun pahit menurut pendengaran Bang Indra, tapi harus saya sampaikan. Ya iya. Namanya Ustadz Iya, santri dulu memang. pernah pesantren di mana? Gitu? Namanya bukan Ustadz, Apa? Aditya Nur Pratama. Kalau Ustadz itu namanya Muhammad Soleh. Ustadz kan? Atau Soleh Udin apa itu baru Iya, Ustadz tuh. iya, Ini iya. tuh nggak ada bawa Ustadz. Iya benar. Alhamdulillah sih, saya memang baru bau-baunya Ustadz, tapi alhamdulillah bukan Ustadz bau. Ya, Tadi kok nyium bau enak ya? ya, begitu. Mungkin bukan bau saya bang, kan mulut sama hidung emang dekat. Gitu, jadi mungkin bau. Bisa Gitu. jadi. Ya, nah gini, Indra, saya bukannya apa kan kelihatan kok karena murad, karena yang benar walaupun pahit menurut pendengaran Bang Indra, tapi harus saya sampaikan. Jadi bau itu bukan karena bau saya atau robek, tapi mungkin mulut sama hidung Bang Indra dekat. Gitu. Seringan pakai masker ya? Iya. Jadi ngendap ya. Ya, jadi secara background setelah saya TK dahulu di Al Khairiyah, kemudian SD Negeri 01 Sawangan 6 tahun, kemudian 3 tahun di MTSN Negeri Bogor, saat ini MTSN 1 Bogor, dahulu MTSN Bakwangi. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah di Pondok Pesantren Kebirang di Jawa Timur selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan di kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Hukum, jurusan Akwal Usasiyah Keadilan Agama. Nah, di sana saya di pesantren itu selama 3 tahun di Aliyah, di Gembleng lah. Dan bicara tentang keorganisasian ya di pondok begitu. Berarti emang awalnya tuh udah dari zamannya menempuh pendidikan untuk belajar organisasi ya Ted? Ya, alhamdulillah ketika di pesantren saat itu di kelas 2 saya diamanahkan menjadi ketua OSIS begitu. Kemudian juga di kumpulan organisasi OPI DKI namanya Organisasi Pelajar Islam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, itu dari beberapa pesantren yang ada di Jombang khususnya di Tebu Ireng, itu saya diamanahkan menjadi ketua santri untuk daerah khusus Jabodetabek namanya OPI DKI seperti itu. Nah, kemudian berlanjut di perkuliahan juga diamanahkan aktif di BEM-J, BEM jurusan, BEM fakultas dan BEM universitas seperti itu. Luar biasa. Sedikit gitu. Anggota BEM loh, luar biasa. Jarang orang yang bisa. Biasanya kalau BEM itu kalau nggak jadi aktivis ya jadi pejabat publik lah gitu Iya, ya. iya. Ini udah luar biasa. Ada mau ditanya lagi? Setelah keluar dari selesai di pondok langsung kuliah berarti Bang Ustadz? Iya, langsung kuliah di pondok, kemudian kita belajar lah di wilayah, di kampung sendiri, ingin coba apa sih yang kita punya walaupun itu sedikit kita berbagi gitu. Dan itulah dasar awal untuk mengimplementasikan belajar organisasi di pondok, kemudian sedikit mengetahui secara teoritis tentang keorganisasian, leadership di kampus begitu, juga kita terapkan di masyarakat begitu. Nah, ini saya penasaran ini ya. Sebelum Posima, Ustadz Adit nih belajar organisasi di rumah itu ikut Karang Taruna apa cuma Ya. Majlis Ta'lim gitu? Ya, sebenarnya
awalnya ketika tahun 2005 saya lulus mondok, saya kumpul dengan teman-teman sebaya saya. Di sini teman-teman pemuda kok tidak ada kegiatan keagamaan gitu. Sedangkan seingat saya dahulu sebelum saya mondok itu ada kegiatan pengajian pemuda. Ternyata saya ngobrol dengan para senior yang sudah sepuh, sudah tua dan juga sudah berkeluarga, ternyata sudah vakum. Akhirnya dengan 4 orang saya coba menghimpun kekuatan, menghimpun gagasan gimana kalau kita menghimpun kembali lingkungan kami. Ada namanya pengajian Persatuan Pemuda Islam Sawangan Perpis. Nah dari situlah kami coba membangun kembali dengan nama yang sama gitu, mungkin dengan konsep yang berbeda. Dan situlah bermula kami di Perpis membangun di kampung kami sendiri. Kemudian setelah itu alhamdulillah saya punya guru teman-teman di Bojong Sari ya, aktif ikut yaitu di Bainal Majalis. Majalis pimpinan Ustadz Abdurrahman Hakim Hasan. Di situ juga saya banyak mengenal teman-teman Majlis Taklim di Kelurahan Bojong Sari begitu, dan sempat diamanahkan untuk memimpin Bainal Majalis gitu di Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Bojong Sari. Saya orang Sawangan tapi sedikit berkiprah dan ya memberikan kemanfaatan mungkin walaupun belum banyak tapi sedikit di Kelurahan Bojong Sari bersama guru saya Ustadz Hakim dan teman-teman Bainal Majalis. Kemudian di lain itu organisasi yang saya geluti juga di lingkungan itu sejak 2009 sampai saat ini 11 tahun kami melaksanakan yaitu ikut gabung dalam kegiatan sosial namanya Yayasan 15 Juli, fokus concern di bidang pemberdayaan yatim dan duafa. Di tataran tingkat kecamatan juga ada saya ikut lembaga pengembangan tilawatul Quran LPTQ. Kemudian terkait tentang Karang Taruna sempat sebenarnya dahulu di zamannya Bapak Lurah Dede yang saat ini menjabat menjadi camat Bojong Sari, dan sekelnya adalah Bapak Rijal Farhan yang Lurah Pondok Petir. Kenal itu saya. Nah, masih kenal banget lah Bapak Rijal Farhan. Rijal. Ya, saya mudah-mudahan Pak Rijal masih ingat saya gitu. Dahulu sempat ingin mencalonkan menjadi ketua Karang Taruna. Oh iya. Begitu. Dilalahnya pas waktu pelaksanaan saya ada kegiatan begitu, akhirnya perwakilan dari RW 01 dari perwakilan teman-teman Majlis Taklim Perpis saya mengutus teman saya, junior saya untuk hadir ke Kelurahan Sawangan untuk mengikuti proses pelaksanaan kegiatan MWKT ya begitu untuk pemilihan Karang Taruna. Ya, sedikit banyak ya sebenarnya beririsan lah, pernah punya memori dengan Karang Taruna begitu Bang Indra. Cuma memang karena dilalahnya ternyata Allah menunjukkan oh udah berbagi peran saja, lu fokus di Majlis Taklim, nanti teman-teman Karang Taruna ada yang lain-lain sebagainya begitu, bukan tidak mau berkarir di Karang Taruna dan lain sebagainya begitu. Tapi memang dilalahnya seperti ini gitu. Bahkan dahulu sempat gitu mau mencalonkan dan dicalonkan gitu. Hampir jadi ketua Karang Taruna gitu. Iya. Kalau sih keluarga depannya kan Ustaz. Iya, Abang. Bang Agung, Bang Indra. Oke, kayak menarik banget ya. Organisasi apa aja diikuti sama dia. Iya. Sebenarnya tujuannya Ami pengen apa sih, Pak? Iya. Ngapain tuh orangnya? Ngapain sih kayak gitu? Gak ada duit tuh, cuma keluar buang-buang duit tuh. Iya. Membawa waktu Apa sih juga. motivasinya? Ya pasti memang kalau mindsetnya adalah profit oriented, keuntungan, maka kalau secara duniawi tidak ada. Gitu. Tapi kenapa ikut beberapa organisasi? Pertama saya ingin coba melebarkan sayap. Kedua, ingin menambah pengalaman, mencari pengalaman itu intinya. Silaturahim, mencari pengalaman dengan kita masuk ke organisasi A, B, C, D, dan E, pasti kita akan menambah silaturahim, menambah pertemanan, menambah persaudaraan, kemudian juga menambah wawasan begitu. Dan saat ini organisasi yang saya ikuti dan saya pimpin itu memang
mayoritas hampir 80-90% itu di bidang keagamaan, sosial keagamaan. Walaupun ada yang murni sosial. Contoh misalnya saat ini saya diamanakan Indra sama Robek tahu ketua Kosima begitu 2 periode. Kemudian juga sudah 2 periode juga kami diamanahkan saya menjadi sekretaris LPTK Kecamatan Sawangan. Kemudian juga di MUI Kecamatan Sawangan saya adalah wakil sekretaris. Kemudian di Warga Peduli AIDS Kecamatan Sawangan saya itu ketua. Begitu. SK-nya langsung dari tingkat kota, ditangani oleh Bapak Camat sesuai peraturan di tingkat kota. Kalau tingkat kota namanya KPA, Komisi Peduli AIDS, gitu. Kalau tingkat kecamatan itu PPA, Warga Peduli AIDS. Saya diangkat sebagai ketua, membawahi 7 kelurahan. Kemudian selain itu di tataran keagamaan yang lain saya menjadi sekretaris tingkat kecamatan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Dan alhamdulillah sekarang lagi meniti karir, punya yayasan sendiri tetapi tidak beririsan dengan Yaliju. Saya punya yayasan sendiri, jadi Yayasan Pilar Insan Sawangan yang concern di bidang pendidikan keagamaan. Ada TPQ, ada Majelis Taklim, dan Kang Agung salah satu ya teman ngaji bareng lah. Teman ngaji. Murid kali ya? Kalau murid terlalu tinggi bahasanya begitu ya. Kalau murid ya emang nggak cocok sih. Nggak cocok, kita tua dia. Iya. Sekarang buka tua Kang Robek, Kang Agung, Iya, begitu iya. kan. Nggak mungkin saya panggil beliau murid, Iya. saya panggil guru juga saya mikir 12 kali. Makanya gue nggak mau lagi sini. Muridnya tua-tua. Ya, begitu Bang Indra, Robek juga sekilas tentang tentang seharian saya dan juga organisasi-organisasi yang saya ikuti gitu. Pada intinya bukan mencari keuangan secara ekonomi, tetapi lagi-lagi silaturahim dan ingin menambah wawasan gitu, menambah wawasan begitu. Nah, kalau Pilar Insani ini kegiatannya apa ini? Ya, kalau Yayasan Pilar Insani ini memang termotivasi kami ingin ada satu wadah yang concern di bidang pendidikan keagamaan, khususnya buat TPQ gitu buat anak-anak. Kedepan memang mimpi kami, mimpi saya bersama istri, mimpi ingin punya pondok tahfidz Quran. Indra Bang Robek mohon doanya juga, karena istri memang backgroundnya juga anak pesantren dan concern di bidang tahfidz. Makanya kami merajut mimpi ingin ada pondok tahfidz Quran begitu. Berawal dari Majelis Taklim, TPQ, yang harapannya ke depan dan Allah ridho itu ada pondok tahfidz Quran. Nah, makanya kami berawal karena saya adalah basic secara hukum begitu di UIN, maka saya bahasa dosen saya harus punya kandang dulu, garasi dulu. Jangan beli mobil dulu tetapi garasi belum punya. Begitu. Berarti ini kedua nih. Iya. Pembangunannya gimana nih? Ada dana pribadi apa ada sumbangan atau Ya. mungkin ada? Alhamdulillah untuk Yayasan Pilar Insani kami menghabiskan total 260 juta rupiah. Untuk tanahnya sendiri alhamdulillah 40 juta rupiah itu pakai dana pribadi, jual motor 2. Begitu. Ya. Minjem dulu nih buat kawin. Iya. Dan saya sama istri bismillah begitu yakin dengan kekuasaan Allah kita beli tanah dahulu, kemudian kita jual motor untuk menutupi biaya pembelian tanah. Untuk biaya pembangunan total 220 juta dikerjakan 63 hari. Alhamdulillah 63 hari ini rancang bangunannya memang 4 lantai Bang Indra. 4 lantai ini baru ya, setengah lantai ya? Ya, lantai pertama ini untuk aula, lantai 2 untuk kamar santri, lantai 3 kamar santri, lantai 4 buat ngopi. Ada saung di atas. Nanti kalau udah jadi kita balik lagi Balik lagi kita Ya, mau bisa begitu. Boleh, Ya. boleh. Nah, bagaimana pendanaannya yang 220 juta? Kalau yang 260 juta itu termasuk include sama tanah. 40 juta alhamdulillah atas izin Allah dengan dana pribadi gitu. 220 juta itu alhamdulillah 50% kami diamanahkan melalui dana anggaran pemerintah Kota Depok gitu. Bantuan dari Pemda Kota Depok alhamdulillah wasilah
dari kami punya anggota dewan yakni Ibu Haja Konita Lutfiyah SEMM. Beliau mengajukan ikut membantu begitu, dan alhamdulillah di ACC oleh Bapak Wali Kota Yaji Dr. Muhammad Idris. Kemudian juga ada bantuan dari donatur pribadi dan juga ada lembaga-lembaga yang membantu kami, dan alhamdulillah atas izin Allah saat ini. Kira-kira masih butuh dana berapa lagi nih? Bukan mau nyumbang, Iya. siapa tahu ada donatur. Ya, Bukan mau nyumbang itu mah. saya juga selalu berusaha kalau Bang Indra berbicara seperti itu, karena memang saya tahu Bang Indra juga belum nikah, mau robek gitu. Jadi ya bagaimana menyumbang ke majelis saya, iya kan, buat modal nikah saja kan masih carian. Iya, gitu. Saya memahami dan memaklumi lah. Kalau target yang dikonsep oleh rekan sejawat saya, Bang Zulfikar, teman mondok dan teman kuliah, ini rancang bangun sampai 4 lantai itu menghabiskan dana hampir 1 miliar. 1 miliar begitu. Jadi butuh dana sekitar hampir 750 juta lagi begitu untuk merancang bangun sampai lantai 4. Karena kan yang saya ketahui kalau lantai 1 saja menghabiskan 220 juta, lantai 2 pasti akan lebih besar lagi begitu. Begitu Bang Indra. Oke, berarti masih 750 juta lagi nih ya buat donatur, mungkin ada duit yang nggak kepake itu kan di bawah kasur. Daripada buluk jamuran, ini kan kasih tadi buat bangun yayasan. Manfaat dan berkah. Amin. Kan Depok dikit lagi mau pesta rakyat nih, pilkada gitu kan. Ada rumor yang katanya Bang Pradi nyalonin sendiri, terus juga Pak Kiai juga. Akhirnya apa? Ya sekarang bisa nih, Bang Pradi sama Pak Kiai bisa. Kalau boleh tahu, Ustaz kan sebagai ketua organisasi kecamatan, jamaahnya ribuan, gitu kan. Muda juga lah ya. Kelompok muda juga, gitu tuh udah pasti jadi primadona tuh, gitu tuh. Dicari-cari sama tim sukses biasanya. Ada aja yang buat stiker, bendera. Iya. Nah, karena dia punya pilihan dari Detar 2 itu atau mungkin punya calon sendiri gitu. Ya, kalau yang tadi Bang Indra sampaikan, Pak Kiai calon berpisah dengan Pak Pradi, itu menurut saya sebenarnya namanya politik dinamis ya. Ketika belum daftar maka belum sah begitu. Itu kan hanya gimmick politik yang saat ini kita dengar begitu. Kalaupun misalnya beliau berdua berpisah, kemudian ada calon-calon yang lain sebagainya, mereka itu semua adalah putra terbaik Kota Depok. Ya benar. Nah, itu yang harus kita satu tujuan dulu. Mereka adalah putra terbaik Kota Depok yang sudah mau memberanikan diri untuk mengabdikan tenaganya, waktunya dan lain sebagainya, pikirannya dan gagasan-gagasannya untuk kita sebagai warga Kota Depok. Apakah saya punya pilihan? Pasti, sangat pasti, dan dijamin oleh undang-undang. Begitu, undang-undang menjamin kita untuk mempunyai hak pilih. Begitu. Siapa yang kita atau saya pribadi pilih? Nah, kemudian juga saya punya tanda kutip jamaah atau sebagainya. Pengen tahu Bang Indra pasti? Pasti. Pasti. Kalau pengen tahu, saksikan tanggal 9 Desember akan ada pemilihan pilkada Kota Depok. Akan saya tentukan hak pilih saya. Begitu Bang Indra. Oke. Mungkin kita udah mau closing ya. Ya, terima kasih. Kita saranin untuk anak muda yang Belum kawin. yang belum kawin juga, yang bergerak di sosial juga, gimana tuh motivasi? Biar apa namanya? Ikhlas lah ngejalanin. Arah juga Bang. Kalau buat teman-teman pemuda yang belum nikah, lebih sahabat-sahabat saya. Itu Saya mau nikah loh. sampai detik ini. Bagi Anda yang penonton channel di akun YouTube ini, langsung saja ingat, 2 sahabat saya ini sampai detik ini alhamdulillah istiqomah di jalur jomblo. Mereka bukan karena tidak punya pacar atau lain sebagainya, bukan begitu, karena memang tidak laku. Begitu. Yang enakan di. Gitu. Belum mungkin. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum nikah, begitu, pertama lihat kondisi kita. Apakah kita memang sudah siap, sanggup dan sebagainya, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Begitu. Saya menikah di usia umur 26 tahun. Saat ini sudah umur 32 tahun, sudah punya anak 3, 6 tahun punya anak 3, alhamdulillah.
begitu. Jadi kalau buat menikah jangan takut, ya jangan takut nanti istri kita amanin apa. Jangan takut, Allah sudah gariskan. Karena Allah maha besar, maha kaya. Itu terkait masalah yang belum nikah. Nah, jangan takut para jomblo, jangan bersedih hati. Begitu sesuai sensus penduduk lebih banyak di Indonesia itu perempuan. Kalau hari ini kita belum dapat, begitu tenang masih banyak. Begitu bahkan 1:10 perempuan di Indonesia. Begitu bahkan Islam ada 4 begitu. Oh, Islam mengajarkan Islam 4 ya? ada 4 begitu maksimal 4 begitu. Jadi kalau satu belum dapat begitu terus bergerilya lah mencari, tapi tetap dengan koridor beragama, dan insya Allah yakin dan yakin semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi yang belum nikah. Terkait buat motivasi teman-teman, sebenarnya saya pribadi juga memang harus butuh motivasi juga dalam rangka kegiatan sosial. Untuk teman-teman yang concern di bidang sosial, entah sosial umum, sosial keagamaan dan lain sebagainya seperti Lingkaran Taruna dan lain sebagainya, intinya luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mencari wawasan, pengalaman. Kalau semua itu dikedepankan, lelah, letih ataupun capek dan lain sebagainya, semua itu akan sirna kalau kita mengedepankan niat semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, hidupkanlah organisasi kita, jangan hidup dari organisasi begitu. Karena dengan itu motivasi kita hidupkan organisasi apapun yang kita punya, gagasan, ide, tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang, materi sekalipun, kita akan ikhlas mengeluarkan kalau kita punya moto hidupkan organisasi. Tapi kalau kita punya moto hidup dari organisasi, maka apa yang organisasi bisa berikan kepada kita begitu, maka kita akan seperti katak dalam tempurung begitu Bang Indra, akan terkotak saja begitu. Kita jalan kalau ada duit begitu, kalau nggak ada duit kita nggak jalan begitu, repot gitu. Makanya kedepankan motivasi, hidupkan organisasi kita, jangan hidup dari organisasi. Ternyata ada feedback secara ekonomi kepada kita, itu bagian dari keberkahan kita mengurusi kegiatan sosial agama begitu Bang Indra, Bang Norik gitu. Oke, kayaknya udah habis. Udah, kayak kita cukup ngorek Ustaz. Oke, sampai di sini dulu ngobrol sama Ustadz Adit Nur Pratama SH. Mungkin Lain waktu kita bisa ngobrol lagi lah ya. Mungkin nanti kita janji nih kalau udah 4 lantai kita balik lagi. Kita ngopi lagi. Dan mudah-mudahan baliknya lagi sudah bawa pasangan. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa minggu depan masih ada satu tokoh lagi nih yang luar biasa di Kecamatan Bojong Sari pastinya, yang bisa membangkitin motivasi teman-teman dan menambah semangat teman-teman juga untuk di bidang sosial. Kita kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi